Baik, kita mulai lagi. Masih membahas tentang segitiga ya, segitiga. Jadi kalau kita perhatikan pada konsep segitiga, saya ulangi sekali lagi ya. Ada tentang perbandingan sisi-sisi, kemudian ada segitiga kongruen, ada segitiga yang sebangun, kemudian ada luas daerah segitiga, atau keliling segitiga, gitu ya. Kalau keliling segitiga berarti berkaitan dengan sisi pada segitiga tersebut. Nah, eh untuk soal yang berikut ini terkait dengan eh, Pitagoras ya, Pitagoras. Kalian sudah pelajari eh, dulu mungkin di kelas 8 ya, di kelas 8. Tapi ini juga bisa materi untuk kelas 8 ya. Artinya kalian bisa mempelajarinya. Saya akan jelaskan sedetail-detailnya. Materi Pitagoras itu berada di kelas 8 ya. Tapi saya rangkum dalam topik segitiga. Artinya segitiga itu banyak topiknya di sana. Tadi mulai dari perbandingan sisi, kemudian ada sudut-sudut juga, kemudian ada kekongruenan, dan ada kesebangunan, kemudian luas segitiga dan keliling segitiga. Oke? Sekarang kita perhatikan ya. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku ya. Jajar genjang dan segitiga siku-siku. Oke, jelas ya ini jajar genjang. Yang di atas ini jajar genjang. Kemudian yang di bawah ini adalah segitiga siku-siku. Ini ya, siku-sikunya jelas di situ. Oke. Nah, yang ditanya adalah keliling bangun tersebut. Yang namanya keliling sebenarnya teorinya gampang. Yang namanya keliling berarti kita tinggal jumlahkan saja ya. Tinggal kita jumlahkan saja. Atau kalau kita buat jalur berarti kalau kita mulai start dari sini, katakan dari sini, dari ini ya. Katakan dari sini misalkan kita tarik ke sana, kemudian ke sana, ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, kembali lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan keliling. Jadi, kita harus mencari di mana panjang dari kita mulai berjalan sampai kita kembali lagi ke titik awal. Itulah keliling ya. Jadi kita startnya dari sini, yang ini. Berarti kita kelilingi ini, kita kelilingi. Boleh juga ke arah sini, kemudian ke sini, ke sini. Ini baru balik lagi. Itu boleh, sama saja ya. Jadi memahami keliling itu sama saja. Oke. Problem kita adalah yang sudah diketahui, ini ya, jelas ini 15. Kemudian karena ada tanda ini berarti ini 15 juga. Kemudian ini sudah diketahui 39. Karena dia jajar genjang berarti ini juga 15, ya kan? Nah, berarti yang mana yang belum diketahui? Sisi yang ini yang belum diketahui, ya kan? Yang di bagian sini ini. Ini berapa panjangnya ini, ya kan? Nah, untuk mencari panjangnya ini berarti dia akan sama dengan panjang yang ini yang putus-putus, ya kan? Dia akan sama dengan yang putus-putus ini. Untuk mencari yang putus-putus, maka kita menggunakan sifat pada segitiga ini yang dinamakan dengan Pitagoras ya, Pitagoras. Oke. Pitagoras. Oke, apa kata Pitagoras? Nah, Pitagoras mengatakan bahwa katakan ini 15 ya. 15 dan yang mau kita cari itu disebut dengan sisi tegak ya. Jadi ada yang namanya sisi tegak. Oke. Paham ya? Dalam segitiga ada sisi tegak. Dalam segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Yang mana sisi tegak? Yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian apa lagi? Ada sisi yang lain. Sisi yang lain ini, yang ini ya, yang di sini. Ini adalah hipotenusa ya, hipotenusa. Oke, hipotenusa. Nah, itu adalah hipotenusa. Nah, maka sisi yang tegak yang ini, kalau kadang orang bilangnya sisi miring ya, sisi miring. Cuma saya kurang setuju dengan istilah sisi miring ya. Apanya yang miring gitu ya? Pada posisi ini bisa jadi miring gitu. Tapi kalau kita gambar segitiga siku-sikunya, katakan seperti ini segitiga siku-sikunya ya. Segitiga siku-sikunya seperti ini misalkan. Ini. Oke.
Ini segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di sini. Maka apakah ini miring? Apakah ini miring? Tidak ya, itu tidak miring. Malah yang miring yang ini ya, yang tegak-tegak ini ya. Yang tegak-tegak ini yang miring ya. Jadi kita jangan mengatakan sisi miring, pakai nama hipotenusa. Hipotenusa itu artinya yang paling panjang. Ya gini ya, ini yang paling panjang. Pasti dalam segitiga siku-siku, maka yang paling panjang itu adalah yang ini ya. Yang paling panjang itu yang itu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita kerjakan. Bagaimana mencari hubungannya ya, hubungan antara 1, 2, 3, ketiga sisi pada segitiga itu. Kata Pitagoras, ini Pitagoras yang bilang ya. Oke. Kata Pitagoras, kalau kalian punya segitiga siku-siku, jadi kalau kalian punya segitiga siku-siku, ini, misalkan ini sisi A, ini kemudian B, kemudian ini C. Apa kata Pitagoras? Kata Pitagoras adalah C kuadrat itu akan sama dengan ya, akan sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. Gitu. C kuadrat akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu kata Pitagoras. Artinya apa? Hipotenusa dikuadratkan, ini. Hipotenusa dikuadratkan akan sama dengan penjumlahan dari sisi tegak yang dikuadratkan. Ini kan? Gitu ya bahasa tertulisnya. Hipotenusa dikuadratkan sama dengan penjumlahan dari sisi tegak dikuadratkan. Oke, kita kembali ke soalnya ya. Nah, sekarang soalnya saya tuliskan ulang, saya gambarkan ulang ya di sini ya segitiganya. Set kira-kira seperti ini ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini 15, yang ini 39 ya. Nah, yang sudah diketahui adalah hipotenusa dan sisi tegak yang satu ya, sisi tegak yang satunya. Berarti kalau kita gunakan apa yang dibilang oleh Pitagoras, maka sisi tegak dikuadratkan, sisi hipotenusa dikuadratkan. Hipotenusanya berapa tadi? Kita tuliskan di sini ya. 39 dikuadratkan. Ini akan sama dengan sisi tegak dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Yang ini kan belum tahu. Katakan aja itu B misalkan ya. B dikuadratkan gitu ya. Kita belum tahu. 39 dikuadratkan. Kalian ini ya mengalihkannya. 39 kuadrat. Berapa itu? 39 kuadrat. Sudah ketemu? 39 kuadrat. Agak susah ya, 39 kali 39. Ya coba aja dikalikan ya. 39 kali 39 yuk. 39 kali 39. Oke. 39 kali 39 berarti berapa ini? 9 kali 9 1 ya kan, 81, simpan 8, 9 kali 3 27. 27 tambah 8 35 ya. 3 kali 9 27, 7 simpan 2. Kemudian 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Oke, jadi hasilnya adalah 1, di sini 2, kemudian di sini 1, ini 5, 1521 ya. 1521. Oke. Jadi ini 1521 akan sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225. Oke. Sama dengan berarti 1521 dikurangi 225 ini akan sama dengan B kuadrat. Yuk kita kurangkan yuk. 1521 dikurangi 225. Kalau dikurangkan jadi berapa ini? 11 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 6.
11 dikurangi 2 hasilnya 9 ya. Kemudian di sini 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kemudian yang ini 1 ya, 1296. Berarti B kuadrat itu akan sama dengan 1296. 1296. Nah, B kuadrat artinya B bilangan kalau dikuadratkan, suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 1296. Siapa itu bilangannya ya? Kita perhatikan ininya 6. 6 itu diperoleh dari 14 kali 14 ya kan, atau 4 kali 4 ya, atau 6 kali 6 ya. Untuk mencapai 6 di sini bisa 4 kali 4 atau 6 kali 6 ya kan. 4 kali 4 atau 6 kali 6. Nah, kemudian sehingga apa? 4 kali 4 6 kali 6. Itu di kisaran berapa berarti kira-kira ya? Kalau kita anggap saja 24 ya, kalau 24. Oke. 24 kali 24 misalkan. 24 kali 24 berapa ini? Ini masih sedikit ya. Masih sedikit. Atau cara mudahnya begini. Cara mudahnya adalah ini kan 1296. Kalau 30 kali 30, 30 kali 30 itu adalah 900 ya. Kalau 30 kali 30, 30 kali 30 ini 900. Nah, masih kurang ya. Berarti 24 jangan ya, jangan. Berarti, tapi kalau 40 kali 40, 40 kali 40 itu udah berapa? Sudah 1600 ya kan? Artinya berarti di antara 30 sampai dengan 40. Berarti kita cobanya 34 atau 36 ya, 34 atau 36. Yang mana kira-kira feeling kita ya? Feeling kita yang mana? Coba 36 kali 36 ya. Oke. 6 kali 6 simpan 3. 6 kali 3 18 tambah 3 21. 3 kali 6 18, tulis 8, simpan 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10 ya. Jadi dijumlahkan ini 6 9 2. Jadi 1296 ya. Jadi ternyata si B kuadrat 1296, maka B-nya adalah 36 ya. Jadi B-nya 36. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi ini terlalu kecil. Oke, saya putar dulu. Nah, jadi agak lebih besar ya. Oke, nah kira-kira begitu ya. Jadi B-nya adalah 36. Nah, karena B-nya 36, maka kita kembali ke soalnya. Kembali ke soal awal. Soal awal mengatakan apa? Soal awal yang mau dicari adalah, mana dia? Kita perbesar dulu ya, 100. Soalnya adalah berapa kelilingnya ya, berapa kelilingnya. Jadi soal awal adalah keliling ya, keliling. Maka kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. 39 tambah 15 tambah 15 tambah 36 ya kan? Tambah 15. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan ya. Mau di mana ini nulisnya? Mungkin bisa di sebelah sini ya. Jadi 39 tambah 15 tambah 15 tambah lagi berapa tadi? 36 tambah 15 lagi. Nah, ini akan sama dengan berapa? Ya, akan sama dengan berapa? 15 tambah 15 30. 36 tambah 15 51. Berarti 51 tambahkan 39. Berarti 90. 90 tambah 30.
120 ya. Jadi kelilingnya adalah 120 meter ya. Kelilingnya 120 meter. Tadi gambarnya itu seperti ini ya kira-kira. Set set set. Kemudian gini, kemudian gambarnya gimana tadi saya lupa ya. Gini ya kalau nggak salah. Nah, jadi 39 tadi ini, kemudian ini 15, yang ini juga 15, yang ini 36, kemudian ini 15. Jadi 15 nya ada 3 kali, 36 dan 39. Oke, jadi luasnya 120 kelilingnya ya, keliling ini adalah keliling. Keliling ya. Jadi kelilingnya 120 meter. Oke. Silakan dipahami, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.